Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif Fauzi Akbar dari RMK kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Ketepatan Waktu Pengembalian Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Cipadas, Tasikmalaya. Lanjut, yang pertama itu proposal ini terdiri dari halaman judul, abstrak, daftar isi, tabel, dan bagan. Kemudian bab 1 ada pendahuluan dengan latar belakang mengikuti perkembangan zaman untuk memastikan pengolahan data secara tepat, cepat, dan efisien. Itu menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran alur dan prosedur pengembalian dokumen rekam medis pasien rawat jalan di Puskesmas Cipadas. Dan tujuan penelitian umum yaitu mengetahui gambaran pengetahuan dokumen rekam medis masyarakat, pengembalian dokumen rekam medis pasien rawat jalan di Puskesmas Cipadas. Dan tujuan khusus penelitian ini yaitu mengetahui yang pertama itu mengetahui persentase keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis di Puskesmas Cipadas, lalu mengetahui jumlah dokumen rekam medis yang terlambat dikembalikan di Puskesmas Cipadas, dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat bagi Puskesmas, yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Kemudian yang kedua ada manfaat bagi institusi, yaitu sebagai bahan referensi kepustakaan dalam proses perkuliahan dan bahan referensi kepustakaan untuk peneliti selanjutnya terkait tentang pengembalian dokumen rekam medis. Dan ada manfaat bagi peneliti, yaitu memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti sehingga peneliti dapat mengenali permasalahan yang berkaitan dengan pengembalian dokumen rekam medis. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka, ada pengertian dari rekam medis dan instalasi rawat jalan, kemudian ada pengertian dari assembling. Nah, masuk ke kerangka teori, diawali dengan pasien rawat jalan, kemudian pengisian dokumen rekam medis berdasarkan riwayat perawatan dan pengobatan oleh dokter dan perawat. Kemudian ketika pasien pulang, dokumen rekam medis pasien dikembalikan, lalu prosedur pengembalian dokumen rekam medis, dan yang terakhir yaitu assembling. Kemudian di sini ada kerangka konsep. Yang pertama yaitu dokumen rekam medis sebagai input dan pengembalian dokumen rekam medis sebagai proses, dan ketetapan waktu pengembalian itu merupakan output. Kemudian bab 3 metode penelitian. Jenis desain penelitian yaitu kualitatif. Rancangan penelitian ini menggunakan case study. Tempat dan waktu tempat dilaksanakan di Puskesmas Cipadas, Kota Tasikmalaya. Waktu 3 Mei sampai 28 Mei 2021. Subjek penelitian yaitu populasi sebanyak 668 pasien dan sampel sebanyak 219, itu menggunakan perhitungan rumus Lopin. Kemudian ada identifikasi variabel penelitian, itu menggunakan satu variabel yaitu univaria. Variabel dalam penelitian ini yaitu waktu pengembalian dokumen rekam medis pasien rawat jalan. Lalu definisi operasional dengan variabel pengembalian dokumen rekam medis pasien rawat jalan. Definisi operasional yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan dokumen rekam medis pasien pasca rawat jalan ke ruang rekam medis. Cara ukur yaitu observasi dan wawancara, dan alat ukurnya yaitu lembar observasi dan wawancara. Alat ukur lembar observasi dan lembar wawancara, dan hasil ukur yang itu tepat, kalau tepat yaitu kurang dari 24 jam,
kalau terlambat itu lebih dari 24 jam dengan skala ukur nominal. Kemudian ada instrumen dan cara pengumpulan data. Yang pertama, observasi dan wawancara. Cara pengumpulan data ada collecting. Yang pertama itu collecting, yaitu dilakukan pengumpulan data mengenai dokumen rekam medis. Kemudian editing, memeriksa dan hasil penelitian untuk mengoreksi kesalahan yang ada. Kemudian tabulasi, yaitu mentabulasi atau mengelompokkan dan dimasukkan ke dalam tabel. Dan yang terakhir, penyajian data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Lanjut, ada etika penelitian. Yang pertama itu respect for autonomy, yaitu menjelaskan tentang proses penelitian yang akan dilakukan. Kemudian privasi atau dignity, yaitu untuk dihargai tentang apa yang mereka katakan, dan peneliti hanya melakukan wawancara pada waktu yang telah disepakati. Kemudian ada anatomi dan confidentiality, menjelaskan bahwa identitas responden akan terjamin kerahasiaannya. Kemudian justice, yaitu memberikan kesepakatan yang sama kepada setiap responden. Dan yang terakhir benefits, yaitu penelitian ini tidak membahayakan responden dan peneliti berusaha melindungi responden dari rasa ketidaknyamanan. Jalannya penelitian, yaitu yang pertama tahap persiapan, dimulai dengan konsultasi dan lain sebagainya. Kemudian tahap pelaksanaan, dimulai mengumpulkan data dan diperlukan untuk kepentingan penelitian. Kemudian tahap lanjutan, yaitu melengkapi data yang masih diperlukan. Dan ini adalah daftar pustaka, ada banyak daftar pustaka, ada Abidin, Amalia, dan seterusnya. Cukup sekian dari pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.